Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur pada hari ini kita bisa kembali mengikuti ibadah online dengan sehat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Mari saat ini kita siapkan hati kita berdoa sebelum memulai ibadah. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu ya Tuhan. Penyertaan-Mu sungguh indah luar biasa ya Tuhan untuk kami. Biarlah kami pada saat ini ya Tuhan untuk menyaksikan ibadah online ya Tuhan. Biar penyertaan-Mu dari awal hingga akhir ibadah kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya penuh sukacita, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya penuh sukacita,
Kami kembali mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk mengikuti ibadah online GBI CRC setiap hari Minggu di channel City Restoration Center yang linknya kami akan bagikan di grup WhatsApp. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang rindu memberikan persembahan, perpuluhan, kontrak gedung gereja dapat dimasukkan ke dalam rekening berikut. Salam Bapak Ibu. Ketemu lagi dalam ibadah online dan khusus buat saudara-saudaraku dari Jimas Sampurasun, Rampes. Sehat semua ya Bapak Ibu. Kita akan belajar firman Tuhan dalam ibadah online hari Minggu ini. Kita tetap belajar firman Tuhan meskipun ibadah kita masih dalam bentuk online. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Kita satukan hati, kita minta pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa Bapak Ibu. Bapa kami dalam surga, Bapa kami dalam Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena kami tahu Allah kami Allah yang setia, Allah kami Allah yang hebat, Allah kami Allah yang sempurna, yang senantiasa menyertai kami, menjagai, melindungi kami. Engkau sudah berjanji tangan-Mu yang memegang kami, meluputkan kami dari segala malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Terima kasih buat hari Minggu ini Bapak, kalau kami masih boleh beribadah melalui online, tapi kami percaya berkat Tuhan tetap turun atas kami. Bapak, urapi firman Tuhan yang akan dibagikan, kami percaya itu tidak akan kembali sia-sia. Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu supaya semuanya boleh mengerti tentang firman-Mu. Bapa, lawat setiap umat-Mu yang mendengarkan lewat YouTube ini Tuhan, yang mengikuti ibadah online ini, Tuhan urapi dengan luar biasa, urapan-Mu turun atas kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu, kita akan merenungkan firman Tuhan dan judul firman Tuhan hari ini adalah pikiran yang benar. Nah ini kalau sudah ngomong pikiran Bapak Ibu itu sangat-sangat luas sekali. Gak mungkin bisa kita bahas dalam waktu setengah jam. Itu rasanya mustahil. Ayat dasar yang akan saya paparkan di sini kita ambil dari Kolose 3 ayat 1 sampai 11. Kita sama-sama membacanya ya Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus GBI CRC. Kita sama-sama baca. Kolose 3 ayat 1 sampai 11. Ayat 1. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ayat 3, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ayat yang keempat, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Di sini dia katakan, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Kita lanjut. Ayat yang kelima. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yaitu apa saja? Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Kita lanjutkan lagi Bapak Ibu. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Apa tadi? Yang ayat yang di atas tadi ya. Ayat yang kelima tadi. Segala yang duniawi itu mendatangkan murka Allah dikatakan atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu atau buanglah semuanya ini yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Kita diminta membuangnya Bapak Ibu. Jangan lagi kamu saling mendustai.
Nah, ini dia. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Kita sudah tanggalkan. Kita sudah terima Kristus ya Bapak Ibu ya. Oke. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Ayat terakhir dikatakan, dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Puji nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu, itu pembacaan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, yang mau kita bahas di sini adalah pikiran yang benar. Tentu saja benar berdasarkan apa? Berdasarkan firman Tuhan. Itu pasti ya. Bukan berdasarkan standar duniawi. Nah, bicara pikiran Bapak Ibu. Pikiran ini sangat luas dan ini sangat-sangat memengaruhi kita day by day. Kita dengar sesuatu terpikir. Ada hoax di sana terpikir. Semuanya Bapak Ibu. Bayangkan. Apa yang kita dengar itu kadang kita pikirkan. Dan itu sangat mengganggu. Makanya penting sekali kita belajar bagaimana kita melakukan pikiran atau memakai pikiran kita ini dengan benar. Sesuai dengan firman Tuhan tentu saja. Nah, saya coba renungkan Bapak Ibu sedikit ya. Apa sih artinya pikiran dan dari mana sih itu muncul? Di KBBI dikatakan Bapak Ibu bahwa pikiran itu berasal dari kata dasar pikir. Pikir. Pikiran itu hasil berpikir. Boleh juga dikatakan akal. Boleh juga dikatakan ingatan. Pikiran itu ingatan. Oke. Boleh juga dikatakan angan-angan atau gagasan. Itulah pikiran. Niat. Maksud. Nah, itu pikiran Bapak Ibu. Oke. Jadi kalau kita belajar tentang pikiran, berarti kita belajar tentang akal, ingatan, angan-angan, apa gagasan, apakah niat, maksud. Oke, Bapak Ibu. Dan bicara pikiran, kalau kita tanya, pikiran itu datangnya dari mana sih? Siapa sih yang memproduksi pikiran di dalam diri manusia? Saya pelajari secara ilmiah Bapak Ibu, pikiran itu hasil dari otak. Otak bekerja, hasilnya itu pikiran Bapak Ibu. Nah, kenapa pikiran ini penting harus kita kuasai sesuai dengan firman Tuhan? Karena pikiran ini luar biasa. Otak manusia luar biasa Bapak Ibu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap manusia, ini sudah pernah juga saya sampaikan ya, mempunyai 1 triliun sel otak. Bapak Ibu bisa bayangkan, di kepala kita masing-masing ada lebih kurang 1 triliun, bukan 1 miliar. 1 triliun itu artinya 1000 miliar sel otak. Dan ada itu yang aktif. Setiap hari dikatakan aktif itu sekira 100 miliar sel. Itu yang aktif. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan luar biasanya. Dan diteliti dikatakan bahwa 1 sel otak itu terdiri dari, kita belajar sedikit biologi ya Bapak Ibu, dendrit. 1 sel otak itu bisa punya dendrit sampai 15.000. Artinya apa? 1 sel otak bisa menyimpan 15.000 informasi. Itu 1 sel. Bayangkan kalau yang aktif day by day di otak kita 100 miliar sel kalikan 15.000 pakai kalkulator error Bapak Ibu. Ini otak manusia luar biasa yang memproduksi pikiran. Itu luar biasa. Yang kedua Bapak Ibu, bisa mengingat 500 buku ensiklopedia. Makanya luar biasa, manusia itu hebat Bapak Ibu. Ciptaan Tuhan, kita ini hebat. Jangan ada lagi yang minder. Aku nggak bisa apa-apa. Aku orang biasa. No. Kita ini diciptakan hebat, sempurna. Bisa mengingat 500 buku ensiklopedia dan informasi dalam otak kita itu cepat sekali Bapak Ibu.
itu bisa bergerak satu informasi dengan kecepatan 480 km per jam. Wow. Kalau saya bagi 60 Bapak Ibu, itu sekira 133,33 meter per detik. Kita bisa bayangkan 133,33 meter setiap tik sampai 100 meter. Wah, itu luar biasa. Itulah otak kita Bapak Ibu yang memproduksi pikiran di dalam diri kita day by day. Makanya firman Tuhan juga sangat banyak membahas tentang pikiran. Nah sekarang Bapak Ibu, coba kita bahas lebih dalam lagi Bapak Ibu ya. Ada satu lagi yang hasil penelitian dalam satu hari dikatakan kita bisa memiliki 4.000 ide. Wow, hebat ya. Manusia itu dalam satu hari 24 jam itu bisa mengeluarkan 4.000 ide dari otaknya, dari pikirannya. Makanya penting sekali mengendalikan pikiran ini. Namun pertanyaannya adalah Bapak Ibu, otak yang ada dalam diri kita sekarang ini yang menghasilkan pikiran kita hari demi hari, pertanyaannya, siapa yang menguasainya? Ada dua kekuatan yang bisa menguasai pikiran kita. Keputusan tetap di tangan kita, Bapak Ibu. Apakah pikiran kita selalu dikuasai oleh Tuhan atau iblis? Nggak ada pilihan lain, Bapak Ibu. Nggak bisa kita katakan kita netral. No. Nggak bisa. Apakah pikiran kita sesuai dengan kehendak Tuhan atau kehendak iblis? Itu saja. Makanya Bapak Ibu, ketika kita terima Kristus, ketika kita lahir baru, maka kita dibaharui. Namanya hidup baru. Kita sudah proklamirkan, saya hidup menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Berarti saat itu sebenarnya segala pikiran kita ini kita serahkan di bawah kendali Tuhan. Bukan lagi iblis. Itu konsekuensinya Bapak Ibu. Kita sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. Itu sesuai dengan ayat firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Ini terkenal banget Bapak Ibu ya. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Apa yang dibaharui nanti kita lihat dalam Yehezkiel. Itu lebih saklek lagi dia katakan. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ketika kita putuskan, kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka saat itu kita diperbaharui dengan hal yang baru. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Dalam Yehezkiel 36 ayat 26 itu ditegaskan sangat rinci dikatakan. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Itulah pembaruan ketika kita terima Kristus. Hati ini menyangkut pikiran juga Bapak Ibu. Roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Artinya apa? Ketika kita terima Yesus, Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita memproklamirkan bahwa yes Tuhan, aku mau serahkan segala hidupku termasuk pikiranku ini ke dalam kendali Tuhan. Makanya dia katakan di sini Yehezkiel mengatakan Tuhan mengatakan dalam kitab Yehezkiel, aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Artinya yang sifat-sifat lama, keras, nggak mau terima firman Tuhan dan sebagainya. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Hati ini bisa juga pikiran ya Bapak Ibu. Dalam Efesus 4 ayat 23 jelas sekali dikatakan di sana. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Jadi ketika kita terima Yesus sebenarnya pikiran kita sudah dibaharui. Dibaharuinya apa? Itu tadi saya katakan. Kita menyerahkan pikiran kita ini di bawah kendali Tuhan. Namun kenyataan dalam perjalanan hidup kita.
Sering menyimpang nggak? Sering. Itu yang harus di-maintain Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Day by day harus di-maintain supaya tetap kita di bawah kendali Tuhan. Dalam hal pikiran kita, pikiran itu nanti yang menghasilkan perkataan maupun perbuatan Bapak Ibu. Nah ini dasarnya. Jadi ketika kita terima Yesus, terima Kristus, pikiran kita dibaharui. Itu satu poin Bapak Ibu. Nah selanjutnya, setelah itu Bapak Ibu pertanyaannya, bagaimana caranya memiliki pikiran yang benar? Artinya selalu benar. Kita sudah terima Kristus, yes. Kita sudah mengatakan bahwa aku mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku yang hidup. Aku serahkan hidupku, termasuk pikiran Bapak Ibu. Tetapi setelah itu kita masih punya kehendak bebas. Jangan sampai itu dirampas oleh iblis lagi. Makanya kita tahu firman Tuhan yang mengatakan bahwa iblis itu selalu berkeliling mencari, mengaum-ngaum seperti singa, mencari orang yang dapat ditelannya. Ingat loh, yang dapat ditelannya. Artinya orang-orang yang tidak sadar menyerahkan kendali pikirannya kepada iblis. Bukan kepada Tuhan. Kolose 3 ayat 1 tadi mengatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Hidup baru ya Bapak Ibu. Carilah perkara yang di atas. Nah inilah caranya. Salah satu cara supaya pikiran kita selalu memikirkan hal yang benar. Meskipun keliling kita, lingkungan kita, semua berpikir negatif. Semua berpikir gak ada yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita dikatakan dalam Kolose 3 ayat 1. Carilah perkara yang di atas. Artinya pikiran kita harus connect dengan Tuhan Yesus. Kerajaan Allah. Karena kita sudah dibaptis di dalam Kristus. Di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah katanya. Itu salah satu cara Bapak Ibu. Makanya ayo day by day pikiran kita, apa yang kita pikirkan tiap hari. Bangun tidur, kita mikir apa? Cemas? Khawatir? Itu berarti kita belum serahkan secara utuh. Masih kendali kita, diri kita sendiri yang kita putuskan, kita khawatir. Wow, padahal firman Tuhan mengatakan jangan kamu khawatir. Dalam hal apapun mengucap syukur. 2 Korintus 10 ayat 5b. Wah ini saklek banget ini Paulus mengatakan. Kami menawan segala pikiran, artinya pikirannya itu ditawan, dipenjarakannya dan menaklukkannya kepada Kristus. Nah artinya apa? Pikirannya itu diserahkan utuh kepada Kristus. Takluk kepada Kristus. Takluk kepada firman Tuhan. Filipi 2 ayat 5. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang kekasih. Mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Inilah caranya Bapak Ibu. Satu tadi dikatakan apa? Kita cari perkara yang di atas. Artinya apa? Cari perkara ini bukan kata negatif ya. Kita selalu connect dengan kerajaan Allah. Di atas itu kerajaan di mana Kristus ada. Berarti kerajaan Allah. Connect dengan Tuhan Yesus. Apa yang kita pikirkan, apa yang mau kita putuskan, connect dengan Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, pikiran kita serahkan secara utuh di bawah kendali. Menaklukkannya, kata Paulus tadi ya. Menaklukkannya kepada Kristus. Di bawah kendali Kristus. Bukan lagi kehendak kita. Dan Filipi 2 ayat 5 tadi mengatakan jelas. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Apa yang dipikirkan Kristus? Emang apa yang dipikirkan atau dirasakan Kristus? Silakan baca firman Tuhan. Semua sudah tertulis di sana dalam kitab Perjanjian Baru. Apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, ayo. Kita juga harus bisa seperti itu. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus.
Itulah caranya supaya kita selalu memiliki pikiran yang benar. Gak ada cara lain Bapak Ibu. Jangan pakai cara kita sendiri. Enggak. Kita akan melenceng nanti dari firman Tuhan. Lantas dalam Kolose 3 ayat 5 dikatakan, karena itu, ini salah satu cara juga, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Tadi sudah kita baca, yaitu apa? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Artinya apa? Loh, mungkin Bapak Ibu katakan protes sama saya, mungkin anak-anak muda, GBI CRC katakan, loh Pak BP, aku kan masih di dunia. Nah, ini yang masalahnya di sini. Dikatakan di situ, dikatakan dalam firman itu, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Bukan berarti kita nggak boleh di dunia, tapi segala sesuatu yang di dunia yang bersifat duniawi. Contohnya, nah, percabulan, kenajisan, hawa nafsu. Hawa nafsu ini banyak banget kalau mau dibahas. Nafsu jahat, keserakahan. Dan anak-anaknya banyak banget itu Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Dan itu Tuhan katakan, itu sama dengan penyembahan berhala. Filipi 4 ayat 8 dikatakan di sana. Jadi akhirnya saudara-saudara, nah ini bagaimana cara memiliki pikiran yang benar. Tadi satu, selalu connect dengan Kristus. Pikirkan yang di atas. Kita serahkan pikiran kita setiap bangun tidur pagi Bapak Ibu. Kendali pikiran kita. Kita tidak mau dikendalikan oleh berita-berita di TV. Yang saat ini sangat-sangat menakutkan. Sudah adanya COVID, ada banjir, ada lagi tanah longsor. Dan di tempat lain malah ada kebakaran Bapak Ibu. Ya kita masih dalam dunia. Mau gimana lagi? Tapi yang penting, ayo kita jangan terpengaruh terhadap hal itu semua. Kita dengar, yes. Kita perlu berdoa, berdoa. Doakan juga yang kena. Yang kebanjiran, yang kena tanah longsor. Ayo sama-sama kita doakan. Yang kena COVID, ayo kita doakan supaya ini cepat berlalu. Jangan kita sama dengan dunia. Dunia khawatir saat ini, seluruh dunia khawatir, takut. No, kita punya Tuhan yang hebat. Dan puncaknya itu dikatakan dalam Filipi 4 ayat 8 bagaimana supaya kita memiliki pikiran yang benar adalah jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar. Catat ya Bapak Ibu. Pertama, pikiran kita harus selalu mikir yang benar. Semua yang mulia, connect dengan kerajaan Allah. Oke, semua yang adil, jangan berbuat tidak adil Bapak Ibu. Berpikir pun jangan. Semua yang suci, ayo Bapak Ibu. Loh Pak PP kita kan masih di dunia, gimana kita bisa jadi suci? Kalau kita nggak bisa, firman ini nggak akan minta Bapak Ibu. Pikirkan hal yang suci, semua yang manis. Ya gula manis tapi jadi penyakit gula, enggak. Ini firman Tuhan itu manis Bapak Ibu. Semua yang sedap didengar. Ayo Bapak Ibu. Jangan dengarkan berita-berita yang enggak benar. Terus kita ikut share lagi. Astaga. Lantas dikatakan apa lagi? Semua yang disebut kebajikan. Itu clear banget. Dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika kita mulai hari kita pagi hari, ayo. Apa yang kita pikirkan? Coba cek besok pagi Bapak Ibu. Ketika nanti malam mau tidur, apa yang kita pikirkan Bapak Ibu? Apa yang ada dalam pikiran kita? Rasa khawatir? Bahwa besok pagi kita nggak bangun lagi? Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus,
CRC, ayo kita serahkan pikiran kita. Karena pikiran kita inilah yang mengendalikan cara hidup kita, sikap kita, respons kita terhadap lingkungan. Ketika pikiran kita connect dengan kerajaan Allah, connect dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam Kristus, maka respon kita juga sesuai dengan respons Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Serahkan pikiran kita seutuhnya kepada Tuhan Yesus di bawah kendali Tuhan Yesus. Jangan lagi diserahkan kepada yang lain. Dan selalulah penuhi pikiran kita dengan firman. Itu sangat jelas Bapak Ibu. Penuhi. Makanya mengawali hari, menutup hari juga. Ayo kita perlu doa sejenak. Perlu baca. Ibrani 4 ayat 12 dikatakan. Sebab firman Allah hidup dan kuat. Jadi firman Allah itu bukan hanya tertulis Bapak Ibu. Kita orang Kristen punya iman bahwa firman Allah itu hidup. Kuat. Dan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Artinya tajam di dua belah bagiannya ya. Atas bawah tajam. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Sendi-sendi dan sumsum. Wah ini luar biasa gambarannya ya. Ini gambarannya. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran kita. Ayo Bapak Ibu. Kalau mau hidup kita benar, maka pikiran kita juga harus benar. Itu yang pertama kali dulu. Pikiran kita. Karena pikiran kita yang mengendalikan seluruh aktiviti kita. Day by day. Ketika pikiran kita serahkan kepada iblis atau kepada dunia ini yang sudah dikuasai oleh iblis, maka kita punya pikiran yang tidak benar, pasti terjadi pelencengan Bapak Ibu. Dan itu tidak dikehendaki oleh Tuhan karena kita sudah terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. Sebagai penutup Bapak Ibu, saya mau berikan satu ayat yang luar biasa. Filipi 4 ayat 7. Jangan takut Bapak Ibu. Banyak berita yang kita dengar memang sangat menakutkan ya. Saudara dekat kita kena COVID. Adik kandung saya, satu keluarga kena COVID. Kita takut. Kita punya Tuhan yang hebat. Kita selalu dukung dia dalam doa. Sekarang masa penyembuhan, sudah pulang dari rumah sakit. Adik saya laki-laki sama istrinya dan 2 orang anaknya. Di Medan. Kalau kita pikirkan berdasarkan standar duniawi, wah ini kapan ini habisnya kapan? No. Saya selalu ajak keluarga besar kami, ayo kita dukung doa. Ayo sedikit aja berdoa, no problem. Dan bersyukur dia sudah pulang dari rumah sakit. Masih melakukan isolasi mandiri di rumah. Ayat terakhir saya mau bagikan sama Bapak Ibu dan adik-adik ya. Anak-anak muda CRC. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Wow, tadi pikiran akal ya. Jadi damai sejahtera Allah yang melampaui, kalau saya ganti, melampaui segala pikiran. Akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Ayo kita serahkan pikiran kita day by day. Connect selalu kepada Tuhan. Kita mikirkan hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Bukan berarti kita cuek. Enggak.
Justru kita juga diminta untuk memikirkan lingkungan kita. Yes, tapi kita jangan ikut-ikutan dengan standar duniawi. Itu yang diminta. Karena standar duniawi itu pasti dikuasai oleh iblis. Bukan dikuasai oleh Tuhan. Sekali lagi saya baca, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, melampaui segala pikiran, akan memelihara. Wow, ini luar biasa. Dipelihara. Dipelihara itu berarti diurus, Bapak Ibu. Dengan sangat teliti. Diurus. Kalau kita pelihara misalnya ternak ayam, kita urus, kita kasih makan, kita apalagi orang bule kalau dia pelihara anjing misalnya, bawa ke salon, bawa ke dokter. Wah, apalagi Allah kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Ingat ya Bapak Ibu, hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita sudah terima Kristus Yesus, maka sudah sewajarnya kita menerima damai sejahtera Allah ini. Karena dalam diri kita ada Kristus Yesus. Amin. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan
Kita berdoa Bapak Ibu. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat firman yang singkat, yang sudah mengingatkan kembali kami tentang pikiran Bapa. Kami punya pikiran, kami punya kehendak bebas memang dalam pikiran kami. Tapi kami sudah putuskan, kami sudah proklamirkan ketika kami terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami pribadi. Maka saat itulah kami sudah proklamirkan, kami sudah nyatakan pikiran kami di bawah kendali Tuhan Yesus. Namun seringkali kami menyimpang Tuhan Yesus, ampuni kami. Tapi day by day kami selalu kembali kepada firman-Mu. Itu yang membuat pikiran kami tetap kepada perkara yang di atas, bukan perkara-perkara yang di bumi. Kuatkan kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang barusan kami dengar ini. Bapa, terima kasih, tangan-Mu tetap pegang kami tetap pegang janji-Mu, firman-Mu yang mengatakan, sekalipun 1000 orang rebah di sebelah kiri-Mu, 10.000 orang rebah di sebelah kanan-Mu, namun itu tidak menimpa kami Tuhan. Itu janji-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mau pikiran kami di bawah kendali Tuhan Yesus di dalam Roh Kudus. Terpujilah Engkau Tuhan dari kekal sampai kekal. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Jemaat yang diberkati sama-sama kita katakan, amin. Salam Bapak Ibu, sampai jumpa pada ibadah online di waktu yang lain. Tuhan Yesus memberkati dan tetap jaga kesehatan. Mari saudaraku, angkat kedua tangan, arahkan hati kepada Bapa yang di sorga. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah Bapa yang ajaib, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, tuntunan Roh Kudus yang manis, kiranya menyertai saudara sekalian mulai hari, tiap hari, bahkan sampai Maranatha, bahkan sampai Tuhan sudah di awan-awan mengerti kemuliaannya. Kita akan diubah dalam tubuh kemuliaan, diangkat ke sorga, menyusun Tuhan di angkasa, dan dibawa ke surga untuk selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya bersama kita katakan, amin. Selamat pagi saudaraku, shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Demikian ibadah online pada hari ini. Tetap menjaga kesehatan dan tetap bersukacita. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.